Halo bro. Halo bro. Sakit tangan gua. Asem lu. Bro, ini gimana nih bro? Katanya Juli mau dibuka nih penerbangan. Jadi apa enggak ya? Kira-kira ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi yang pasti di negara lain ya, di Phuket udah buka. Masa? Tadi sih. Baru lihat dari berita CNN. Buka dan tanpa karantina 14 hari. Wih. Itu sih berani lah pemerintahnya. Ya kita sih juga pengen enak sih kalau udah dibuka ya. Betul. Klien-klien kita kan pada susah tuh kalau datang. Iya. Kendalanya apa? Kendalanya ribet, ya kan? Harus oke lah kita kalau prokes ya udah kita ikutin aja. Misalkan suruh rapid antigen ya udah, yang penting bisa. Iya. Masalahnya orang satu masih mahal antigen. Betul. 1.000 kan lumayan kan. Betul, Pulang pergi udah 400.000. Iya. Bisa dapat satu malam hotel bro di Bali. Betul. Tapi ini juga gimana ya? Tapi sorry, tapi ada Genos sekarang. Genos murah, Tapi katanya 40.000. Jakarta belum bisa. Oh Jakarta belum bisa ya? Infonya sih seperti itu ya. Kerenan Bali dong ya? Iya. Surabaya Bali, bisa? Surabaya juga bisa ya. Cuma ini agak repotnya sekarang kan banyak artis, selebgram, youtuber. Katanya habis dari Bali kena COVID. Oh iya. Itu ada. gimana ya bisa kita ngikuti jejaknya Phuket ya? Kalau dikit-dikit orang dari Bali kena COVID. Ya, Jadi sebenarnya orang takut. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Dia kena COVID di Bali Nah, itu. atau bukan? Kan bisa jadi dia airport, Betul. pesawat misalkan. Makanya sekarang di pesawat udah nggak boleh makan. Iya. Udah nggak boleh makan, Betul. udah nggak boleh minum. Lu dapat makanan minuman pun kan lu di take away kan. Iya, betul. Turun dari pesawat keluar baru boleh makan. Betul. Nanti ada kemungkinan di penyebaran di pesawat karena kan tertutup. Cuma iya betul sih, bisa jadi Bisa emang jadi, kan? dia ketemunya mungkin nggak di Bali, Belum mungkin tentu di Bali, pesawat, iya. atau pas dia udah di Jakarta, Iya. teman-temannya dan lain ya. Iya. Cuma ya efeknya itu kan dia biasa di Iya. IG kan udah tuh Iya, posting Bali besok sakit. Iya. Tapi memang bisa juga yang ngebawa ya mereka. Bisa. Ya kan misalkan, jadi. ya kita bukan nuduh siapa-siapa, Iya. tapi bisa jadi kan namanya selebriti ya kan. Iya. Dunianya kan ya kumpul-kumpul terus ya, hangout Iya. terus ya, bisa aja justru kita yang agak ngeri sebenarnya. Gue jujur aja ngeri nih, berapa selama sebulan ini kan rame nih rame udah mulai libur sekolah ya kan. Iya. Pada ke Bali, gue yang takut. Iya juga malah. Iya kan, jadi kita yang takut. Iya. Di Bali kan aman gitu ya kan, di Bali Betul, lebih betul. aman, lebih safe. Iya. Orang kita kan main di kafe aja kita outdoor. Betul. Kalau mau hiburan ke pantai, area terbuka, ke Ubud adem sejuk, udara bagus. Malah iya betul sih, malah di Bali Malah di ini Bali lebih aman. kerumunan yang besar-besar kan Jarang ada. nih. Tapi Jakarta tahu sendiri Pak. Kita jarang busway, lift. Terus ada pasar, Mall, itu kan iya. luar biasa sih. Iya, makanya orang sekarang bagus sih. Kita ada banyak tagline work from Bali. Bagus. Nah kemarin saya ada dengar juga tuh beritanya tuh, gara-gara work from Bali itu yang bikin COVID naik di Bali. naik lagi. Berarti karena siapa? Itu dia. Karena dari mana? Karena dari luar kota ke Bali ya kan? Iya. Bukan dari Balinya. Jadi kayak dibolak-balik terus nih. Iya, jangan salahin di Balinya dong. Betul, Justru betul. mereka kalau mau ke Bali harus ketat. Maksudnya Iya. gini lah, harus ya mereka bener-bener tesnya jangan bohong-bohongan lah. Tes yang beneran gitu loh, jangan bohong-bohongan. Itu sering tuh oknum Ya kan? kayak gitu tuh. Ya kan? Kita jadi bikin yang di Bali yang chaos. Iya. Ya jangan sampai ya kita pingin lah mereka datang ke Bali isi coworking space atau kafe-kafe biar rame, tapi jangan juga bawa virus. Iya. Nanti kalau udah bawa virus bilangnya balik ke Jakarta, bilangnya karena di Bali. Betul. Nah kan jadi
Karena kebanyakan ini emang ya OTG ya sebenarnya ya. Orang rasanya kayak dia sehat-sehat aja, bikin ya mungkin surat asal-asalan ya kan, suruh cetak sendiri. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya ya. BTW kita nggak pakai masker nih, nggak apa-apa. Oh iya. Kita perlu pakai masker. Berarti kalau gitu gue pakai masker. Kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh. Nggak boleh gini bro. Padahal kita soalnya baru tes kemarin bro ya. Yoi. Aman kita. Oke. Jadi tapi untungnya kita lihat kayak di Bali ini properti masih oke ya. Wah, yoi dong. Harus. Betul. Jadi mungkin orang mungkin ngiranya pariwisata emang mati, kiranya properti juga mati. Ternyata enggak ya. Ternyata malah banyak banget nih masih peminatnya ya. Iya. Justru sebaliknya. Ya kita prihatin ya. Iya. Pariwisata kan parah lah ya. Iya. Kita miris lah ngelihat kangen tuh ngelihat orang jalan di pinggir jalan raya Legia Seminyak kan, kita kangen ngelihat suasana itu dan toko-toko rame. Ya tapi memang kalau di properti justru balikannya. Iya. Lagi bagus lagi banyak ya. Justru di saat pandemi ini para investor tuh pinter ngelihat momen. Betul. Ya, nggak investor aja sih, end user juga banyak. Jadi pinter mereka saat-saat seperti ini beli properti ya bagus. Karena barang primer itu barang baru dari developer. Itu banyak promo kan. Banyak promo, terus banyak benefit lain yang belum tentu didapatkan saat sebelum pandemi. Itu. Terus kalau beli secondary, barang-barang second nih, villa dijual, rumah dijual ya kan, second hand lah ya. Banyak juga mereka yang ini ya, yang sudah mau cut loss lah. Kan beberapa usahanya, bisnisnya mungkin ada yang goyang karena ini butuh pencairan. Saat ini bisa dikatakan klien nih bisa dapat yang best price-nya, harga yang tepat. Karena sebelum pandemi kan emang kita tahu ya harganya khususnya seminyak, tapi harganya properti di Bali ini overpriced. Udah terlalu over ya. Terlalu overpriced. Jadi mungkin pandemi ini koreksi harga. Ya, jadi jangan dibilang harga Covid nih hancur nih harga Bali. Sebenarnya sih nggak gitu. Justru ini adalah koreksi harga dari yang bubble atau overprice itu. Betul. Koreksi. Nah, jadi kadang-kadang kita juga suka sedih juga, males juga sih dengar klien ada harga Covid nggak gitu kan? Itu udah murah, Covid lagi. Justru itu best price-nya. Kalau nggak ada pandemi, dia dapatnya harga overprice. Betul. Ini kita dapat di best price-nya. Itu yang benar. Jadi saat ini momen yang tepat. Kenapa properti di Bali lagi rame? Betul. Ya itu yang kita alamin sih kan. Ya mudah-mudahan habis. Karena gini juga di Bali tahun ini mungkin akhir tahun akan dimulai itu kan tol yang dari Gilimanuk sampai ke Mengwi. Itu kalau tol itu jadi mantep. Kan itu beritanya itu sudah menyebar. Oke. Itu jadi salah satu momen ya saat ini, makanya orang berdatangan lah ya. Berdatangan mencari properti. Malah ada juga ya dia nggak ke Bali pun dia beli juga ya properti yang di Bali ya. Soal biasa ya. Video call. Betul. Video call. Hari gini ya kan video call aja. Yang penting dia udah lihat di Google Maps, lihat ini kesini berapa menit, kesini berapa menit, kesini berapa menit, dekat apa aja surrounding areanya. Terus siapa developernya. Terus ini proyek jadinya kapan, legalitasnya jelas. Udah itu udah beres. Yang penting harga cocok ya kan. Masuk kalau KPR hitungan cicilan masuk. Itu kan yang terpenting kan. Lokasinya di mana, itulah. Dan memang nggak nutup kemungkinan juga ya sebenarnya di era Covid ini, di pandemi ini ya banyak muncul orang-orang kaya baru ya. Setuju nggak sih? Iya betul. Ya. Jadi mungkin ada beberapa yang bisnisnya sekarang lagi lesu, mungkin ada juga yang tutup. Tapi ada juga nih yang muncul yang banyak nih. Banyak juga yang bermunculan. Banyak kan juga dari milenial ya kayaknya.
Ya. Kan kalau ada yang bilang ya, pandemi yang saat ini COVID ini seperti di restart. Di restart. Okay. Jadi kalau main main game lah ya. Ini di restart lah. Betul. Ya, jadi di restart. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Iya. Semua sama lah. Apalagi sekarang dunia digital ya kan. Iya. Semua bisa. Nah, menyambung digital nih. Gue jadi pengen nanya. Ya, sekarang ya kena pandemi nih, kena corona nih, kena COVID, itu kita jadi kayak menemukan cara yang lebih efisien, iya nggak sih? Jadi online, digital, kita jualan via digital, via iklan digital, sosmed, terus kita meeting juga sekarang nggak perlu ketemu, iya betul, via Zoom, betul, atau apalagi Google Meet atau apapun itu, betul. Jadi kayak malah sekarang kita ketemu eranya yang lebih efisien dibanding mungkin dulu ya. Waktunya. Iya, dulu itu kita benar-benar harus di properti ya pertama ya. Kita harus mungkin bikin booth, table, betul. Di mall atau di mana gitu ya. Iya betul. Bawa sendiri berjam-jam. Betul. Sekarang kita tinggal iklan aja, tinggal di laptop, handphone, kita udah bisa jualan. Betul. Benar ya sekarang ya. Jadi kayak sekarang malah ketemu yang efisien nih. Iya. Satu ya, mempersingkat ini menghemat waktu, efisien. Menghemat waktu. Betul. Sangat menghemat waktu. Gak usah buang waktu di jalan, terus irit bensin, ongkos ya. Terus juga tadi memudahkan beriklan, irit budget, lebih murah. Walaupun sebenarnya kalau di digital marketing kalau developer tetap budgetnya emang tetap besar ya, tapi tetap lebih murah. Iya. Dibandingkan cost kita nyewa booth di mall. Betul. Itu kan udah berapa duit kan? Kalau mallnya besar, berapa? Lokasinya di mall juga kan ada booth yang murah nih di mall ini. Pas dicek boothnya di pojok. Di pojok betul. Ya kan kalau di tengah mahal. Betul. Jadi dengan budget mungkin setengah dari budget offline bisa dapet klien yang mungkin lebih banyak hasilnya daripada offline. Betul. Saya juga sering dengar juga nih. Karena dia jualannya via digital, malah jualannya lebih banyak dibanding waktu mereka jualannya offline. Betul. Ya. Karena orang zaman sekarang ya, bro ya. Lu lagi makan, habis makan, istirahat, lihat sosmed. Kan? Iya. Atau baca berita, nanti muncul iklan. Betul. Ya kan? Terus sebelum tidur, biasa lihat-lihat lagi. Nah itu orang kalau dulu mau lihat pameran properti, iklan properti harus jalan ke mall, sampai atau enggak direct ke lokasinya, ke marketing galerinya. Sekarang tanpa itu semua bisa sekali. Mau malam-malam pun jam 11 pun 10 malam, gak usah di mall, ngobrol sama marketing, bisa langsung online. Sekarang dunia kita istilahnya udah di handphone semua ya, di genggaman ya. Apapun kita mau cari udah ada semua. Nah ini juga menarik, nyambung lagi ke saat ini profesi apa yang lagi mau booming. Oke. Ya kan? Iya. Tahu dong bro? Profesi sih ya pastinya terutama yang terkait sama digital ya. Iya. Digital marketing. Digital marketing. Dan di properti juga kan sekarang kaitannya sangat erat sama digital marketing. Betul. Jadi saat ini banyak orang nih ya, ya di Bali juga nih ya. Kita ada tim kita juga kan yang dulunya perhotelan, ya dirumahkan, sekarang bergabung jadi property consultant. Nah, dan sudah terbukti memang yang orangnya serius, fokus, yang penting ya, tetap harus konsisten, itu bisa move on lah. Sudah tidak bersedih lagi ya kan, karena dia dirumahkan mungkin terus, tapi move on, bisa berkarya di properti. Yang penting mereka bisa berkreasi lah ya. Berkreasi, mengikuti era sekarang. Betul. Ya mereka bisa ikutin. Sama fokus sih bro. Banyak di luar sana properti consultant yang tidak fokus. Jadi kalau nggak fokus ya gimana ya? Banyak bercabang kesini. Kalau di Epic sih kita menekankan harus fokus ke satu sisi, mau primary atau secondary. Primary pun kita ajarkan bagaimana fokus ke beberapa proyek dulu, belajar dulu. Itu yang paling penting sih. Dan sudah terbukti hasilnya yang begitu memang bagus. Iya, betul. Malah kalau kita lihat yang tadi backgroundnya mungkin nggak di properti ya, terus kita ajak
di dunia properti, mereka mau fokus tadi ya, mau fokus, mau belajar, bisa jadi tuh ya. Bisa jadi. Dibandingkan mungkin ada beberapa yang sempat backgroundnya properti dan mungkin tidak fokus tadi ya, tidak fokus. Mungkin merasa ya mereka karena ada pengalaman, mereka pakai cara dia sendiri. Boleh bilang jualannya nggak terlalu banyak malah ya. Iya nggak sih? Iya, jadi ada ini kayak ini nih, ya satu pengalaman, satu enggak, tapi satu ini emang kena fokus, satu walaupun pengalaman nggak fokus, jadinya hasilnya jualannya lebih banyak yang ini, yang nggak pengalaman tapi fokus. Betul. Makanya sekarang itu di riset dulu, di riset. Jadi kalau dulu yang punya pengalaman, yang punya duit banyak, punya modal banyak, baru bisa unggul. Sekarang enggak, semua restart dari nol semuanya. Lagi. Siapa yang mau mengikuti zaman, siapa yang mau beradaptasi, yang mau fokus konsisten, itu yang menang. Jadi nggak harus, saya pengalamannya banyak ini. Belum tentu. Betul. Belum tentu bisa ngalahin, belum tentu menang dari yang baru gitu loh. Yang baru ya, tapi baru ini mau beradaptasi menyesuaikan zaman sekarang. Iya betul. Ya balik lagi tadi yang penting fokus, adaptasi gitu ya. Betul ya. Betul. Oke. Menarik nih pembicaraannya nih. Ya tadi dari kita ngobrolin tentang COVID, tapi properti kita lihat sini bagus ya untuk penjualan. Yes. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih isu yang lumayan menarik juga nih tentang kripto. Ngikutin kan nih? Kripto, iya. Orang juga kan ada yang mau transaksi pakai kripto. Tapi sekarang lagi merah semua loh. Iya. Waktu pas lagi naik. Iya, kripto ini kira-kira dari sebenarnya kan era pandemi ini orang banyak di rumah nih. Orang banyak di rumah, mungkin mereka ya kerjaan mungkin terbatas ya. Ya kerjaan terbatas, mungkin ada yang kalau misalnya mereka bisa ngikutin, mereka mungkin bisa jualan online atau apa gitu kan, atau misalkan digital marketing atau tadi jadi properti konsultan gitu. Nah tapi ada juga nih karena mereka di rumah aja, tapi mereka mau nyari duit, akhirnya masuk ke kripto nih. Ya kan, yang bikin ya harusnya mereka mau cari uang, tapi malah jadi sekarang minus. Nah kira-kira menurut lu nih, cara kayak gitu salah apa bener ya? Nah isu tersebut lumayan menarik juga nih. Orang jadinya kayak banyak yang mereka mau kaya cepet nih. Iya betul. Nah tujuannya sih balik lagi nih ya. Kalau dia pakai dana apa? Kalau dia satu motivasinya dulu sih sebenarnya juga motivasinya kalau mau langsung kayak secara cepat instan. Itu udah salah di situ. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak apa-apa dong, hak dia mau seperti itu. Siapa tahu beneran bisa. Tapi dananya ini, dana yang dia pakai untuk, ada teman-teman kan ada yang main juga kan grup nyangkuters bro ya. Nah dana ini yang dia pakai untuk masukin ke kripto itu untuk yang mencapai tujuan dia tadi. Dana apa? Kalau dananya dana darurat, sebaiknya jangan. Itu bahaya nih. Apalagi sudah punya keluarga misalkan, itu jangan. Karena terlalu beresiko. Kejadian kan apalagi pakai dana pinjaman ya. Wah itu apalagi gadein rumah. Ya kan, itu jangan, itu fatal. Kalau sampai kejadian seperti kemarin yang merah semua, kan jadinya bukan mau kayak mendadak, malah miskin mendadak. Betul. Jangan, kecuali dia pakai kalau ada istilah teman, duit dingin. Mantap itu ya kan? Kalau mau merah juga aman lah ya. Merah juga mikir. Ya udah ya kan. Ya udahlah ya kan, pakai duit dingin itu baru boleh ya kan. Betul. Nah, kalau dia pakai duit dingin dia bisa menghasilkan ya jauh lebih bagus. Tapi kalau kayak kemarin kebakaran ya udah masih nggak apa-apa. Betul. Itu sih bro. Jadi mungkin kalau boleh dibilang mau kena tujuan cepet kaya segala macam, mau dapat duit langsung banyak. Di kripto mungkin ya tadi kalau misalnya ada duit dingin ya, jangan atau apa duit yang misalkan memang udah mau ditaruh aja nih, belum dipakai sekarang masih lama, ya udah bisa tuh. Tapi kalau enggak, yang penting kita profesi lain aja. Iya, ada satu sih bro. Apa tuh? Daripada dia misalkan nih ya, ada yang mau nyemplungin ke kripto 100 juta misalkan. Daripada itu yang dia ini bicara bukan duit dingin. Mendingan dia
invest properti. Ya karena di properti di Bali nih misalkan ada rumah kok yang rumah baru dari developer 600 jutaan, DP-nya cuma 10%. Nanti dia cuma cukup uang 60 jutaan, ya pas biaya lain 80 juta, dia sudah punya rumah. Ya kan? Kalau saran saya sih itu lebih sehat, ya kan? Karena kelihatan barangnya wujudnya ya kan? Karena fundamentalnya juga kan kalau kripto nggak jelas, belum jelas. Iya, betul. Mungkin nantinya akan jelas. Apalagi yang awam banget nih. Apalagi ikutin orang doang. Iya, apalagi yang chip baru ya kan? Iya, itu yang gorengan ya kan? Micin. Kalau kecuali saham, ya. Nabung saham bagus, ya kan? Untuk long term, itu bagus. Betul. Dan juga kalau misalnya tadi ya, kalau mau cari duit banyak, udahlah nggak usah repot-repot, udah jadi properti konsultan aja. Nah, mau cari duit banyak, jadi properti konsultan aja, ya kan? Saat ini kita primary produk tuh banyak loh, banjir loh. Kita di kantor ada project eksklusif, ada non eksklusif yang itu kalau digabung ya, itu mungkin ratusan miliar proyek properti yang siap dipasarkan. Bayangkan kalau kita ada jualan satu bulan 3M aja, 2M aja ya. Lo bisa hitung sendiri berapa komisinya ya kan dibandingkan kita main kripto yang belum jelas. Iya. Gitu. Saya bukan ini ya. Saya juga ada ikutan tapi kan gini loh. Itu jangan dijadikan hal utama. Iya. Bukan bisnis utama. Itu yang harus dilihat. Iya. Apalagi eranya juga sekarang jadi properti konsultan juga nggak perlu keluar keliling nyari ini listing, cukup dari HP kan? Dari bisa. HP aja, iklan dari HP bisa. Dari rumah, kafe. Iya. Sekarang circle kita pasti ada orang kaya, pasti. Kita bisa tawarin ke iklan nanti kan teman-teman juga kan bisa ada yang lihat kan. Betul. Banyak kok sekarang orang beralih ke properti konsultan ya karena udah ngelihat hasilnya, terus juga ini jelas jualan ada barangnya, ada wujudnya, dan properti itu tiap tahun pasti naik harganya. Pasti naik ya. Walaupun misalkan pandemi nih di Bali kayak tadi ya, balik lagi ke tadi ya. Harganya turun, sebenarnya bukannya turun itu koreksi harga yang sudah overpriced. Oke, betul. Ya jadi bukan latihan, lah ini buktinya lagi COVID jadi turun nih properti saya nih. Bukan gitu ya sebenarnya. gitu. Kecuali ya ada sih 1-2 properti yang memang dia jualnya sangat murah. Ada waktu itu sempat ada awal-awal. Ya di dunia bisnis pasti ada namanya cut loss, dia udah merugi, mendingan dia makin dalam karena dia harus membayar bunga dan lain-lainnya, mendingan dia cut. Jadi lossnya itu di-cut aja. Dia jual murah, yang penting dia sudah tidak perlu bayar bunga lagi. Tapi itu hanya beberapa aja saat-saat awal-awal pandemi. Kalau sekarang mah mungkin harganya udah back to normal lagi ya. Oke. Jadi kalau lihat sekarang hotel-hotel juga sudah ada yang harganya sudah mulai naik. Di Bali ya, hotel harganya sudah mulai naik. Dibandingkan sebelumnya kan ancur-ancuran kan harganya kan. Sekarang udah mulai karena udah mulai banyak yang datang ke Bali. Iya, lihat jalanan juga udah mulai rame. Udah ada orang jalan. Kemarin hari mungkin Sabtu atau Minggu, Canggu juga macet. Canggu sih. Canggu cuma kena pandemi 2 bulan, 3 bulan habis itu udah rame lagi. Iya. Invest di Canggu sekarang juga lagi bagus banget. Canggu lagi bagus banget ya. Kalau ada nih, kita juga ada pegang kan, sama primary non eksklusif kita juga ada di Canggu 2M-an lagi kacang goreng juga. Jadi buat siapa tahu kan, betul. Temennya ada yang mau ambil. Betul, sehingga saya waktu saya awal-awal datang ke Bali Agustus September, saya juga bingung kenapa banyak customer saya nyari Canggu. Padahal mau dibilang saya agak jarang ke Bali sebelumnya kan. Orang pada minta Canggu seminyak gitu. Ternyata sampai sekarang juga masih banyak yang nyari ya. Sangat. Kalau nggak salah pernah ini ada info mau ada pembangunan apa ya di Canggu ya? Gitu. Canggu ada lagi mau bikin, maksud bro Holy Wing ya? Oh iya, Holy Wing itu nanti akan jadi klubnya terbesar di Asia. Jadi itu gila sih itu kalau jadi. Itu kalau dia di sebelahnya Vince kan. Kalau itu udah jadi, wah, gua nggak tahu deh harga Canggu berapa duit. Ini makanya kesempatan banget nih orang sekarang bener-bener kayaknya. Karena orang dari filmnya, di Canggu, jalan kaki ke pantai, ke kafe kemana. Betul. Komplit.
yang saya senang canggu bulenya banyak gitu. Iya, cowok-cowok bisa cuci mata. Ya, Cewek juga bisa sih. ya. Gitu bro. Oke, menarik. Oke, jadi kira-kira nih dari bro nih, kan udah boleh bilang udah cukup lama di Bali, dari 2 tahun ada? Ada ya? Ada ya 2 tahun ya. Untuk yang mungkin baru mau nyoba nih jadi properti konsultan ya kan? Oke. Itu apa sih mungkin tips dan triknya tadi selain yang tadi ya mungkin tadi kan fokus, adaptasi. Iya. Selain itu apa sih yang mereka harus kejar? Apakah mereka emang harus ngejar? Yang penting nih, gue ngejarnya komisi, gue mau cepet kaya. Itu salah nggak poin itu? Atau ada lagi nih sebelum mereka mencoba, apa sih tipsnya buat mereka? Oke, gue siap nih, gue mau siap adaptasi, gue mau siap fokus di properti konsultan. Oke. Jadi kalau yang nomor 1 sih pasti harus M besar. Niat. Ya, jadi apapun itu ya harus ada niat yang utama dan niatnya itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Ya, jadi kalau nyemplung sekalian, jembur sekalian, biar hasilnya nanti maksimal. Lalu juga harus sadar bahwa profesi sebagai property consultant itu adalah profesi yang bergengsi. Ya, gengsinya tinggi. Ya, jadi bukan jadi agent, jadi makelar gua, nggak kayak gitu. Persepsinya nggak kayak gitu. Ya itu orang dulu banget. Ya. Sekarang itu property consultant itu bersertifikasi, dia harus ada training, dia harus ada kantor yang buat dia bernaung. Nah itu, jadi profesional. Ya, kita tuh konsultan loh. Ya. Ada klien cari properti itu barangnya ratusan juta sampai miliaran sampai puluhan miliar. Ya. Jadi ini kita jual barang mewah. Betul. Ya. Kita bilang cincin 20 juta aja udah mewah. Mewah lo cincinnya 20 juta. Oh, ini barang betul. Rumah aja 200 juta, 250 juta, 300 juta ya kan. Ya. Itu udah nominalnya udah cukup besar. Ya. Di Bali juga sekarang paling murah rata-rata rumah 500 juta, 600 juta, bahkan sampai 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan kalau yang villa besar puluhan miliar. Jadi ini selalu sadar bahwa terjun di dunia properti itu adalah properti yang bergengsi. Ya. Lihat dari situ income pasti. Ya. Income kalau teman-teman hitung sendiri ya persentase dari nominalnya transaksi, misalkan katakan 2 miliar, kali 2% aja bisa hitung sendiri bro, ya kan? Jadi ya memang tidak semudah itu, tapi balik lagi, kalau tadi dia niat, dia ini sadar bahwa ini adalah profesi yang bagus gitu ya, dia akan belajar pasti, dia akan belajar dan dia akan fokus, dia akan serius menjalaninya, akan menggeluti gimana caranya sih saya ngiklan. Gimana sih saya biar bisa dapat leads yang bagus, gimana sih saya meyakinkan klien beli properti sama saya di Bali, itu semua akan dipelajarin. Jangan setengah-setengah. Dan nyemplung sekalian. Betul. Ya, dan yang itu kenapa saya bilang jangan setengah-setengah, karena yang full itu yang jadi. Saya lihat di mata kepala saya sendiri. Betul. Gitu. Oke, jadi tadi niat ya, utama ya, niat. Kedua sadar, ketiga income. Ya, betul. Jadi 3 poin ini yang harus jadi dasar kalau misalnya mereka mau coba, mau terjun. Betul. 3 ini. Iya, betul. Karena niat itu udah mewakili semuanya. Nanti kalau dengan adanya niat, dia niat untuk belajar. Niat untuk belajar tadi bikin konten, belajar produk knowledge-nya, belajar hitungan KPN-nya. Jadi itu niat itu mewakili semuanya sih sebenarnya. Terus juga dia kalau dia sadar, dia pede. Dia mau branding dirinya pede. Betul. Gitu. Terus ya tadi income-nya menarik. Dibanding sales mungkin misalkan mobil dan lain-lain. Walaupun mobil juga kalau jual banyak, saya yakin juga bagus. Betul. Dan juga tadi mungkin jangan kena ikut-ikutan kali ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau niatnya kena ikut-ikutan sih kayaknya repot ya. Karena jadinya mereka pas nanti dapat mungkin sama semua bisnis ada suka dukanya. Betul. Saat mereka mungkin ada kecewanya, mereka langsung drop. Betul. Oke. Sip. Jadi ini tadi tipsnya dari Bro Albert nih.
untuk menjadi properti konsultan. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nyoba, mau join, ya langsung hubungin ke siapa? Bisa follow Instagramnya Epic Bali, lalu bisa juga buka websitenya www.epicbali.id ya. Jadi nanti bisa juga kontak ke WhatsAppnya Epic Bali, bisa bergabung, bilang gimana sih, mau tanya-tanya dulu nih, mau tanya-tanya dulu caranya bergabung gimana, kalau sudah bergabung bagaimana, how to startnya. Nanti kita bimbing semuanya biar sampai jadi top property consultant. Ya nanti ketemunya langsung nih. Langsung sama kita berdua nih. Langsung dong. Langsung ya. Langsung. Oke. Jadi ini teman-teman ya, kalau misalkan ada mau bergabung ya di Epic Bali untuk tadi ya ngejar income ya tentunya ya. Dan fun. Kita kan di sini ada anak muda semua. Yes, mantap. Kamu umur berapa nih? Saya tahun ini 20. Percaya. Iya, gitu. Oke. Jadi sebelum saya tutup sesi ini ya. Ya. Saya mau sampaikan pepatah zaman now nih sekarang. Wis. Ya. Visi foya, misi foya. Visi misi foya. Yes. Don't play bosku. Mantap. Ya. Oke, see you.